50. Jangan tinggalkan kami, Anza. Justin bingung harus berbuat apa. Di saat bersamaan, kedua orang yang ia sayangi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ia ingin melihat kondisi anaknya, tapi ia juga tak kuasa meninggalkan istrinya yang sedang berjuang untuk hidup. Dengan terlatih, Justin bangkit dan berdiri di depan ruangan Delianza. Dari tempatnya, ia bisa melihat perjuangan dokter untuk kembali menormalkan detak jantungnya yang kian melemah. Dokter meletakkan defibrilator atau yang lebih sering dikenal dengan alat kejut jantung di dada Delianza membuat tubuh lemah Delianza melenting. Justin tak dapat membohongi dirinya kalau dirinya pun tersiksa melihat keadaan Delianza seperti itu. Namun untuk merelakan, dia belum sanggup. Apalagi selama hidup bersama, Justin belum pernah sekalipun memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya seorang suami pada Delianza. Semua yang dilakukannya hanya sekadar formalitas dan akting semata untuk menunjukkan kemesraannya di hadapan orang-orang. Padahal nyatanya hubungan mereka tidak semanis itu, tidak seharmonis itu. Semuanya tak lebih dari sekadar sandiwara belaka. Aku mohon Anza, berjuanglah, bertahanlah. Aku berjanji, aku akan berubah menjadi laki-laki yang lebih baik lagi. Aku akan menjadi suami dan seorang ayah yang baik asalkan kau bangun dari tidur panjangmu. Aku mohon, Anza, jangan tinggalkan aku dan anak kita. Aku lebih baik mati bila harus kehilangan kalian. Aku mohon, ucapnya dengan mata yang telah basah. Justin menyeka kasar air matanya. Ia ingin melihat keadaan putranya. Dalam hati ia berdoa, semoga anaknya baik-baik saja. Sesampainya di depan ruangan di mana anaknya berada, Justin langsung melihat keadaan sang putra. Tubuhnya terlihat sangat lemah dan makin pucat. Menurut dokter, tekanan darah dan detak jantungnya melemah, tentu saja hal itu sangat mengkhawatirkan dan bisa berakibat fatal. Dokter terus berupaya menstabilkan tekanan darah dan detak jantung sang bayi. Tampak beberapa alat medis menempel di tubuh mungil bayinya. Sakit dan sesak, itu yang Justin rasakan. Kenapa harus mereka ya Tuhan, kenapa harus mereka yang menanggung segala salah dan dosaku? Aku mohon ya Tuhan, selamatkan mereka, aku mohon dengan amat sangat. Lalu Justin meminta izin dokter untuk mendekati sang anak. Anak yang sejak lahir ia abaikan. Padahal anak itu lahir dengan keadaan yang memprihatinkan. Jantungnya lemah. Organ pernafasannya tidak berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, sejak lahir, bayi itu masih membutuhkan alat bantu pernafasan dan terus mendapatkan penanganan serius. Bahkan sampai saat ini, anak itu belum pernah mengeluarkan suara tangisnya. Benar-benar anak yang malang. Bila selama Delianza terbaring tak sadarkan diri, Justin hanya melihat bayi mungil itu dari balik kaca, maka kini ia benar-benar berdiri di samping sang anak. Digenggamnya salah satu jari mungil sang bayi sambil terisak. Hai baby, maaf sampai saat ini Daddy belum memberikanmu nama. Entah mengapa, Daddy merasa tak berhak untuk memberikan nama padamu. Ada momimu yang lebih berhak. Tapi my lovely baby, mommy sedang sakit. Dia sedang berjuang untukmu. Oleh sebab itu, Daddy mohon, bertahanlah, berjuanglah, sembuhlah, untuk mommy dan Daddy. Jangan menyerah, sayang. Daddy mohon. Daddy menyayangimu, sayang. Sangat menyayangimu, ujarnya dengan suara bergetar dan tenggorokan tercekat. Sesak, amat sangat sesak rasanya. Justin tergugup pilu. Ia menutup mulutnya, meredam suara tangisnya. Dokter dan perawat yang ada di ruangan itu ikut menitikkan air mata saat melihat sisi rapuh seorang Justin ketika melihat orang-orang terkasihnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba saja Justin merasakan pergerakan jari mungil di tangannya. Justin tersentak. Ia pun segera mengalihkan perhatiannya pada sosok bayi mungil itu. Kelopak matanya tampak bergerak-gerak lamban, tak lama kemudian, kelopak mata itu pun terbuka diiringi sebuah tangisan melengking membuat mata Justin terbelalak. Dokter dan perawat yang melihatnya pun tampak terkejut. Mereka pun segera melakukan pemeriksaan. Binar mata bahagia tak dapat mereka tutupi. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, dokter pun berkata, ini benar-benar mukjizat. Selamat Tuan, anak Anda telah melewati masa-masa kritis.
Bayi Anda sepertinya merespon sentuhan dan kata-kata Anda. Kami akan melakukan observasi sekali lagi, semoga saja dalam waktu dekat, anak Anda sudah bisa dibawa pulang, ujarnya dengan senyum mengembang. Justin sampai tak dapat berkata-kata. Hanya selarik senyum diiringi air mata yang tumpah ruah. Bukan karena bersedih, tapi air mata itu mewakili perasaan bahagianya yang membuncah. Diusapnya pelan dahi dan pipi bayinya dengan ujung jarinya. Tapi saat mengingat kondisi Delianza yang masih kritis membuat dadanya kembali sesak. Tiba-tiba ponsel Justin berdering nyaring. Tak ingin membuat bayinya terganggu dengan suara berisik dari ponselnya, Justin pun segera beranjak keluar dan mengangkat panggilan itu dengan dada berdegup kencang sebab panggilan itu berasal dari perawat yang bertugas memantau keadaan istrinya. Namun, apa yang perawat itu ucapkan membuat nyawanya hampir terlepas dari raganya. "Tuan, maaf, kami ingin mengabarkan kalau nyonya sudah tidak ada. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi detak jantung nyonya tiba-tiba berhenti berdetak." Justin tidak memedulikan lagi suara itu. Apa yang perawat itu sampaikan benar-benar membuat dunianya seakan runtuh. Justin jatuh terduduk dengan nafas yang tersengal. "Tidak, itu tidak mungkin. Kau tidak boleh pergi, Anza. Tidak boleh. Aku tidak mengizinkanmu, Anza. Sampai kapanpun kau tidak boleh meninggalkanku." "Tidak," raung Justin sambil mencengkram kedua sisi kepalanya. "Theo hari ini pulang lebih awal." Entah mengapa kepalanya terasa amat sangat berat. Saat naik ke atas tangga, Theo berpapasan dengan Rhea. Namun yang membuat dahinya mengernyit adalah apa yang ada di tangan Rhea. "Kau mau kemana?" tanya Theo saat melihat Rhea yang menarik koper cukup besar di tangannya menuruni tangga satu persatu. "Apa pedulimu?" jawab Rhea dingin. Bahkan tatapannya tampak datar, tak sehangat dulu saat awal pertemuan dan pernikahan mereka. "Jawab saja pertanyaanku, tak perlu berkelit." Tegas Theo tak suka saat Rhea menanggapinya dengan dingin. "Bukan urusanmu aku mau kemana. Bukankah selama ini kau tak peduli dengan keberadaanku?" sahutnya masih dengan nada datar dan dingin. Bahkan kini Rhea kembali melangkahkan kakinya membuat Theo berdecak kesal. "Kau itu istriku jadi wajar aku bertanya kau mau kemana. Kau tahu bukan, Mommy sering mencarimu kemari. Aku hanya tak ingin Mommy marah-marah padaku saat tidak menemukanmu." Rhea terkekeh miris. Tadi awalnya ia pikir Theo bertanya karena mengkhawatirkan dirinya, namun kenyataan tak sesuai ekspektasi. Ternyata Theo hanya khawatir ibunya marah karena tidak menemukan keberadaannya. "Tak usah khawatir. Nanti aku akan mengatakannya sendiri pada Mommy. Yang penting aku sudah tak ingin lagi berada di sini. Satu atap denganmu sama seperti berada di neraka," desis Rhea membuat Theo tertegun dengan perkataannya. Setelahnya, Rhea pun melangkahkan kakinya keluar dari apartemen itu. Saat dirinya telah berada di luar pintu, Rhea menyeka air matanya kasar dan mengusap perutnya yang rata sambil melambungkan doa kepada Sang Pencipta agar ia dikuatkan di setiap langkahnya. "Sialan. BRENGSEKKK. Umpat seorang perempuan dengan tubuh hanya berbalut batrobe saja." Rahangnya mengeras. Ia benar-benar kesal dan marah. Bahkan kaleng minuman di tangannya saja sampai penyok karena genggamannya yang erat. Tiba-tiba sepasang lengan kekar melingkari perut perempuan yang tak lain adalah Jessica itu. "Ah, tidak, sayang. Bukan apa-apa." "Kalau bukan apa-apa, kenapa kamu marah-marah, tanya laki-laki yang usianya lebih pantas menjadi ayahnya itu. Laki-laki itu menelusupkan tangannya di balik batrobe sambil mencumbu leher Jessica dengan penuh nafsu. Jessica menyeringai, aku hanya kesal sebab tas limited edition incaranku stoknya tinggal satu saja. Padahal aku sangat ingin membelinya, tapi, uangku belum cukup," ujarnya dengan memasang mimik wajah sedih. "Ku pikir apa? Jangan khawatir baby, aku akan segera mentransfer uang untukmu. Tapi sebelum itu, layani aku seperti biasa, oke?" Jessica langsung membalikkan badannya dan mengalungkan lengannya di leher laki-laki paruh baya itu. "As you wish, honey. Come on, I will fucking you anymore." 2 jam kemudian, kedua manusia tanpa ikatan itu terbaring lelah dengan peluh bercucuran di sekujur tubuh mereka.
Aroma percintaan menyeruak menjadi saksi betapa panas percintaan mereka tadi. Tak lama kemudian, laki-laki itu pun terpejam. Usia tak mampu berbohong, kegiatan panas mereka tadi membuatnya benar-benar lelah hingga tertidur tanpa sempat membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah melihat sang laki-laki tidur, Jessica kembali mengenakan batrobenya dan mengambil ponselnya menuju balkon. Lagi-lagi Jessica mengumpat saat Justin benar-benar tidak menghubunginya lagi. Sialan. Kenapa dia tiba-tiba membatalkan kerjasama ini sih? Tak bisa diandalkan. Sepertinya aku harus bergerak sendiri. Takkan aku biarkan Senina berbahagia di atas penderitaanku, gumamnya sambil mencengkram ponselnya erat. Sementara itu, di kamar rawat bayinya, Justin pun segera bangkit dengan sisa-sisa harapan yang nyaris punah. Didekatinya bayinya yang kini tersenyum ke arahnya. Sungguh ia tak menyangka, bayi yang harapan hidupnya nyaris tak ada itu justru tersenyum manis padanya. Tapi yang membuatnya hancur, kenapa nyawa bayinya seolah bertukar dengan nyawa sang istri. Namun Justin tidak menyalahkan sang anak. Karena melihat anaknya bisa tiba-tiba pulih dari sakitnya saja sudah membuatnya amat sangat bahagia. Dok, apa saya bisa membawa anak saya sebentar menemui ibunya? Dokter yang tahu kalau ibu sang bayi pun sedang dirawat di rumah sakit yang sama pun mengangguk. Namun ia harus didampingi seorang perawat untuk berjaga-jaga. Justin pun setuju. Atas bimbingan sang perawat, Justin meraih sang anak ke dalam gendongannya. Lalu mereka pun gegas berjalan dengan langkah panjang menuju ruang rawat sang istri. Brak! Justin membuka pintu menggunakan kakinya. Mata Justin terbelalak saat dokter dan perawat mulai melepaskan satu persatu alat medis yang menempel di tubuh sang istri. Apa yang kalian lakukan? Hah? Kalian ingin membunuh istriku? Bangsaat kalian! Pekik Justin dengan mata memerah dan rahang mengeras. Jantungnya bertalu-talu seakan nyaris putus. Melihat wajah pucat istrinya dengan bibir nyaris membiru membuat dada Justin benar-benar sakit. Bagai dipalu godam, benar-benar menyesakkan. Maaf tuan, tapi kami hanya mengikuti prosedur. Nyonya sudah. Tutup mulut kalian brengsek. Istriku belum mati. Dia masih hidup. Mana mungkin dia meninggalkan kami. Tapi tuan, memang nyonya sudah. Tutup mulut kalian kataku, brengsek. Jangan pernah mengatakan kalau istriku sudah tiada. Dia masih di sini. Dia takkan mungkin meninggalkan kami, ucapnya menggebu, tapi perlahan suaranya terdengar makin pelan dan lirih. Dokter dan perawat yang ada di sana pun dapat merasakan kalau laki-laki yang merupakan suami dari pasien mereka itu sedang benar-benar terpukul. Aku minta kalian semua keluar. Keluar kalian semua. Seru Justin dingin. Melihat Justin marah-marah, bukannya sang bayi ketakutan apalagi menangis, ia justru tertawa renyah membuat wajah yang tadi mengeras seketika menjadi teduh. Dokter dan perawat yang tadi diteriaki oleh Justin pun gegas keluar dan menutup pintu rapat sehingga di dalam sana hanya ada Justin, bayinya, Delianza, dan seorang perawat yang bertugas mendampingi sang bayi. Lalu Justin mendekati berangkar Delianza dan membaringkan sang bayi di sisi sang ibu. Justin menggenggam sebelah tangan Delianza yang dingin dan mengecupnya. Air matanya kembali jatuh berderai hingga menetes ke punggung tangan Delianza. Isak tangis keluar dari bibir Justin yang belum siap melepaskan sang istri. Anza, bangun, sayang. Ini aku. Jangan tinggalkan aku, sayang. Aku mohon. Izinkan aku menebus segala kesalahanku, sayang. Aku mohon dengan amat sangat, ucapnya lirih. Seakan paham kalau sang ayah sedang mengutarakan isi hatinya, sang bayi pun diam sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. Za, kau tahu, mukjizat baru saja menghampiri keluarga kecil kita. Lihat di sampingmu ada siapa? Ya, di sampingmu ada bayi kita. Dia sembuh, sayang. Mukjizat membuat bayi kita sembuh. Bahkan tadi ia menangis kencang untuk pertama kali. Dan barusan ia pun tertawa renyah untuk pertama kali. Wajahnya benar-benar tampan. Senyumnya manis seperti senyummu. Tapi wajahku ternyata lebih mendominasi. Sepertinya, tanpa sadar kau telah mencintaiku saat itu, benar bukan? Buktinya, putra kita lebih mirip aku daripada kau, ibunya,
lirih Justin seraya memaksakan tertawa, meskipun berbanding terbalik dengan ekspresinya yang bermuram durja. Hatinya bagai dicabik-cabik saat merasakan dinginnya telapak tangan Delianza. Sayang, bangunlah. Bukankah kita belum memberikan nama pada putra kita? Aku mohon, bangunlah. Apa kau tidak ingin menggendong anak yang kau impi-impikan? Kenapa saat ia kembali sehat, kau malah pergi meninggalkannya? Apa kau tega melihatnya kehilangan kasih sayang seorang ibu? Apa kau rela kalau ia memanggil perempuan lain sebagai ibu? Lihat saja, kalau kau tak kunjung bangun, aku akan mencari ibu baru untuk menggantikanmu. Atau, kau mau perempuan waktu itu menjadi ibu anak kita? Apa kau rela wanita itu menjadi ibu anak kita? Ucap Justin tanpa merasa lelah terus mengajak sang istri berbicara. Meskipun tidak merespon, tapi ia akan terus berbicara. Kalau perlu sampai malaikat kematian merasa jengah hingga mengembalikan roh sang istri agar kembali hidup. Baby, panggil momimu, ayo. Momimu sepertinya sangat suka tidur sampai mengabaikan keberadaanmu. Atau jangan-jangan momi memang ingin kau memiliki momi baru. Terdengar tawa renyah dari bibir mungil sang bayi. Bahkan ia menggerak-gerakkan tangan dan kakinya sembarangan hingga mengenai lengan sang ibu. Tiba-tiba Justin merasakan sesuatu di genggaman tangannya. Justin merasa jari-jari dingin di tangannya itu bergerak pelan. Justin sampai mengurai genggamannya sambil memperhatikan jari-jari lentik itu. Justin menghela nafasnya saat ia tak melihat pergerakan sama sekali. Harapannya seakan nyaris pupus hingga tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang begitu ia rindukan. Justin, lirih seorang perempuan. Justin mengangkat wajahnya, menatap wajah pucat sang istri. Matanya tertutup membuat dada Justin terasa sakit. Sepertinya aku sudah gila. Tadi aku merasa jarimu bergerak. Lalu barusan aku merasa kau menyebut namaku. Mungkin aku akan benar-benar gila bila kau benar-benar telah tiada di hadapanku lagi. Anza, bagaimana aku bisa membesarkan anak kita bila kau benar-benar pergi meninggalkanku? Aku rasa aku tak sanggup, Anza. Aku butuh kamu. Aku amat sangat membutuhkanmu, lirih Justin dengan bibir bergetar. Ia menelungkupkan wajahnya di dada Delianza. Air matanya menetes begitu deras seiring rasa hati yang benar-benar hancur. Justin, angkat kepalamu, dadaku, sesak. Ujar seseorang membuat jantung Justin rasa mencelos. Sayang, sepertinya aku sudah benar-benar gila. Atau, aku sudah akan menyusulmu. Kalau begitu, aku rela asalkan kita bisa terus bersama. Kalau kau menyusulku, lalu bagaimana dengan putra kita? Kau tenang saja, bayi kita memiliki grandpa dan grandma yang baik hati. Aku yakin mereka akan menyayangi putra kita. Tapi tidak dengan aku. Kalau kau pergi, aku akan sendiri. Rasa penyesalanku akan kian menjadi. Daripada terpuruk seorang diri, lebih baik aku menyusulmu, ucap Justin tetap pada posisinya. Kalau kau mati, maka aku akan menikah lagi dan mencari dedi baru untuk bayi kita, ucap seseorang itu membuat Justin langsung berteriak. No! Justin refleks mengangkat kepalanya dari atas dada Delianza. Seketika matanya terbelalak. Justin sampai mengucek matanya berkali-kali membuat sang perawat tertawa kecil. Begitu pula sang bayi yang tampak tertawa renyah dengan tangan bergerak-gerak seakan ingin menggapai sang ayah. Anza, apa aku sedang berhalusinasi? Gumam Justin terbata. Delianza terkekeh dengan air mata berderai, menurutmu? Ditangkupnya kedua pipi Delianza, kau, kembali, sayang. Kau, benar-benar kembali. Apa kau tidak senang? Mata Justin yang merah kian memerah. Kaca-kaca bening kembali menyelimuti netranya yang berwarna kecoklatan. Jawab aku, Anza, apa kau benar-benar kembali? Aku bukannya sedang bermimpi apalagi berhalusinasi kan? Atau jangan-jangan aku sudah mati sehingga bisa melihat dirimu? Brut, brut, brut. Kedua pasang mata dua insan itu segera beralih ke sisi di samping Delianza. Mata mereka melotot setelah mendengar suara yang tak terduga itu. Maaf nyonya, tuan, sepertinya babinya Pop. Saya bawa dulu bayinya ya untuk dibersihkan. Silahkan tuan dan nyonya saling melepas rindu. Saya pamit dulu, ujar perawat itu sambil meraih sang bayi ke dalam gendongannya.
Saat sang perawat telah keluar dari balik pintu, tawa kedua orang itu pun berderai. Anza, jadi aku tidak bermimpi. Kau benar-benar kembali, sayang. Ucap Justin sambil mengusap pipi Delianza. Delianza meraih telapak tangan Justin di pipinya dan menggenggamnya. Ya, aku kembali. Ada yang mengatakan akan mencari ibu baru untuk baby Arley dan aku tak rela, ucap Delianza dengan senyuman kecilnya. Dan, aku tak tega saat mendengar tangis putus asa dari. Belum sempat Delianza menyelesaikan kalimatnya, Justin justru segera berhambur ke pelukan Delianza. Ia kembali menumpahkan tangisnya. Bila sebelumnya ia menangis karena ketakutan akan kehilangan Delianza, maka kali ini ia menangis bahagia karena Delianza kembali membuka matanya. Terima kasih, sayang. Terima kasih karena telah kembali. Maafkan aku. Karena aku, kau jadi menderita. Karena aku, kau hampir kehilangan nyawamu. Karena aku, baby, Justin mencoba mengingat nama bayi mereka yang sempat Delianza sebutkan. Arley hampir kehilanganmu. Maafkan aku, maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku berjanji, akan berubah dan memperbaiki hubungan kita. Aku berjanji takkan mengulangi perbuatanku, ujarnya sambil terseduh. Delianza mengangkat tangannya dan mengusap kepala Justin dengan lembut. Tak perlu meminta maaf. Kita berdua memiliki kesalahan masing-masing. Lupakan semua kejadian di masa lalu. Mari kita ukir masa depan indah bersama. Mari kita perbaiki hubungan kita. Mari kita mulai semuanya dari awal lagi. Mari kita membuka lembaran baru dengan tekad baru, kau mau? Tawar Delianza. Justin mendongakkan wajahnya kemudian mengangguk cepat. Ya, mari kita membuka lembaran baru bersama. Aku, kamu, dan anak kita, bersama, sahut Justin yang diangguki Delianza dengan air mata yang jatuh berderai. Justin pun menyeka air mata yang membasahi pipi Delianza seraya tersenyum. Mereka berdua saling bertatap-tatapan, kemudian Justin perlahan mendekatkan wajahnya. Delianza refleks memejamkan matanya, lalu Justin pun menyatukan bibir mereka. Justin pun memagut bibir Delianza dengan lembut, hangat, dan penuh cinta. 50